pada situasi yang hadapi merupakan situasi benar atau salah, itu berarti adalah merupakan rujukan moral. Tapi kalau yang kedua-duanya saya dihadapkan pada situasi yang kedua-duanya benar dan merupakan tantangan dalam mengambil keputusan, itu merupakan dilema etika. Identifikasinya dari benar salah dulu Iya, ya. dari Salah benar atau terus salah benar. semuanya ada. Iya. Nah, selama ini bisakah edukasi itu menyebutkan Bu ada kasus misalnya seperti benar-benar atau dilema etika Ibu. Iya. Bagaimana Ibu Tasih menjalankan mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama dan kedua-duanya itu benar Bu. Dan di sini bagaimana Ibu Tasih menjalankan dalam mengambil keputusan? Itu ya sering saya alami ya Pak, yang kasus ada masalah yang kedua-duanya itu merupakan situasi yang sama-sama benar. Ya saya sebagai kepala sekolah itu langsung saya contohkan saja ya Pak Ru, misalkan ada salah satu guru kan di hari itu kan guru kelas harus mengajar kelas, tapi di hari itu juga kebetulan ada jadwal istrinya itu kontrol dokter. Nah itu kewajiban kita keluarga kan juga sama penting. Tupoksi sebagai seorang guru mengajar di kelas kan juga penting. Nah, cara saya menangani ya saya lalu mengadakan komunikasi dengan guru tersebut atau guru tersebut memberikan memberitahu saya terlebih dahulu. Kemudian dengan tidak bisanya guru tersebut mengajar di kelas, berarti otomatis saya mendelegasikan ke guru yang lain. Kemudian memberi kesempatan kepada guru tersebut karena memang kalau sudah jadwal dengan dokter kan tidak bisa di cancel lagi. Memang hari itu kan harus. Ya saya berikan kesempatan karena memang sama-sama pentingnya. Yang penting guru tersebut satu sebagai bukti kedinasan mengisi buku tertib pegawai, berarti meninggalkan sekolah jam berapa, silahkan menemani istrinya kontrol ke dokter. Nanti setelah kembali juga harus mengisi buku tertib pegawai lagi. Selain itu juga siswa di kelas itu kan tidak dirugikan, tetap menerapkan pembelajaran walaupun bukan guru yang mengajar tapi tidak didasarkan oleh guru yang lain. Berarti kan sama-sama secara kedinasan anak tidak dirugikan, secara keluargaan juga keluarga juga bisa didampingi. Jadi kesimpulannya di sini harus ada komunikasi. Iya, ada komunikasi yang terbuka antara guru dengan saya selaku pimpinan sekolah. Iya. Sebagai tanggung jawab guru tersebut, berarti harus mengisi buku Tertib pegawai. Iya, harus. Iya. Itu suatu keharusan. Dan yang paling penting ini berarti sebagai kepala sekolah atau pemimpin tetap memberikan kesempatan kepada guru tersebut. Iya, iya karena antara keluarga dengan tupoksi kan sama-sama pentingnya. Yang penting ada komunikasi yang terbuka dengan saya selaku kepala sekolah, kemudian saya kan bisa ngambil solusi, baik itu untuk kepentingan guru tersebut maupun untuk kepentingan siswanya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang selama ini Ibu Tasih lakukan dalam mengambil keputusan yang Ibu lakukan, prosedur atau langkah-langkahnya bagaimana? Oh ya, terutama dalam pengambilan keputusan yang pertama kalau ada masalah, tentunya langkah pertama kan kita harus melakukan identifikasi, melakukan identifikasi masalah, kemudian kita masukkan ke dalam nilai itu masuk dalam situasi yang benar atau salah, kemudian siapa yang terlibat, kemudian sebisa mungkin kita kan konsultasikan atau musyawarahkan dengan guru-guru yang lain biar mereka juga tahu bahwa di sekolah ini hari ini ada masalah ini, misalkan saya menunjuk guru lain untuk mendelegasikan, kalau masalahnya tidak tahu kan mereka akan keberatan. Tapi kalau mereka sudah diberitahu masalah seperti ini, didelegasikan untuk mendampingi kelas yang lain, insya Allah mereka juga dengan ikhlas akan menjalani tugas yang saya berikan. Berarti sangat sistematis Iya, sekali Bu. dengan merupakan adanya prinsip resolusi, adanya paradigma dan kita terus berlaku pada aturan yang berlaku. Iya. Aturan itu memang Iya. wajib dijalankan ya Bu. Iya. Identifikasi lalu masukkan dalam kewajiban, terus yang paling penting mengkomunikasikan dengan guru-guru. Iya, harus melibatkan guru-guru yang lain. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya
hal-hal apa saja yang selama ini Bu Asih anggap efektif nih, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang masuk dalam dilema? Yang saya alami sendiri di SDN Kominfo itu yang saya paling anggap efektif adalah satu, adanya komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah. Kemudian dalam pengambilan keputusan saya harus berpegang pada dari 3 prinsip resolusi, yaitu berbasis pada hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, kemudian harus mengedepankan rasa peduli atau empati. Selain itu juga harus mempertimbangkan dampaknya itu nanti seperti apa. Berarti walaupun bagaimanapun kita harus juga tetap memberikan atau mengutamakan rasa kekeluargaan di antara guru dengan saya selaku kepala sekolah. Ini poin pentingnya kekeluargaan ya? Iya, kekeluargaan, komunikasi, sehingga segala sesuatunya kalau sudah kekeluargaan diutamakan, insya Allah akan ada solusi yang terbaik dan dampaknya juga akan baik juga. Selanjutnya Bu, terkait dengan pengambilan keputusan kasus dilema kita ini, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan, yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Itu yang merupakan tantangan sebenarnya itu kesulitan kita dalam menggunakan apakah masalah itu termasuk masalah benar atau salah. Kalau di dalam kita kan dua-duanya benar. Berarti saya sebagai seorang psikolog itu harus jeli mengambil keputusan yang nanti dampaknya berpengaruh positif, terutama bagi guru itu sendiri, juga berpengaruh positif terhadap sekolah. Jangan berpengaruh sebagai guru, tapi berpengaruh positif untuk negatif untuk sekolah. Tapi dua-duanya harus sejalan. Berarti dampaknya harus positif semua, baik untuk guru tersebut maupun untuk sekolah kita. Iya. Tadi membedakan jenisnya itu masuk benar-benar atau benar salah gitu ya Bu. Lalu harus jeli. yang paling utama tantangannya adalah memperhatikan dampaknya. Iya. Tapi kita tetap harus tetap berpegang teguh pada prinsip aturan yang ada, tetapi rasa peduli kita kepada guru juga harus kita kedepankan. Berbasis rasa keluargaan, peduli, memperbesar rasa empati, peduli terhadap guru-guru kita. Di sini dalam mengambil juga dengan hati ya. Iya, harus. Selanjutnya Bu, terkait pengambilan keputusan ini yang selama ini Bu Asih ini jalankan itu, apakah Bu Asih punya jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus, atau kasus tersebut jika ada langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau jadwal secara berkala tidak ada, ya karena kasus tersebut kejadian kan secara mendadak, insidental, situasional. Jadi saat kasus itu ada, ya kita berusaha untuk menangani secepat mungkin pada saat itu juga supaya nantinya tidak bertumpang tindih. Juga kita harus berkomunikasi dengan guru yang lain, karena apa, bagaimanapun keputusan di sekolah, walaupun saya kepala sekolah, tapi kan tidak semata-mata hanya keputusan saya sendiri, tapi kan guru-guru yang lain juga harus dilibatkan. Toh juga kita harus butuh dari pengawas TEBIN selaku pembina, kita juga harus kita beritahu supaya tidak tidak menimbulkan kesalah tafsiran, tapi memang keputusan kita berikan atas dasar musyawarah dan hanya keputusan saya semata. Kalau jadwal itu memang tidak ada, iya. Tergantung kalau kejadian ya kita segera mungkin mengatasi masalah tersebut. Reaksi cepat. Iya, solusinya harus cepat, sat. Dan kolaborasi tentunya terhadap atasan juga gitu. Iya, harus. Ya, secara prosedural kan harus kita lakukan pada atasan juga, apalagi terhadap guru sekolah harus kita libatkan bekerja sama, berkolaborasi sehingga menghasilkan suatu solusi yang baik bagi semua. Yang itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan? Menurut saya faktor yang paling mendukung saya dalam mengambil keputusan satu yaitu adanya keterbukaan antara guru dengan kepala sekolah, terutama dalam hal komunikasi atau guru, karena komunikasi itu adalah yang paling utama. Kalau kita berkomunikasi baik, insya Allah segala sesuatunya juga akan berjalan dengan baik. Kemudian dukungan dari para guru semuanya,
dalam hal menangani solusi, mereka juga memberikan dukungan yang penuh kepada saya selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang tentunya berdampak untuk kebaikan untuk sekolah maupun untuk guru yang lain. Sekali Bu, di sini memang komunikasi itu hal yang paling utama, yang paling utama dalam sebuah apalagi sebuah organisasi. Iya, harus kekeluargaan, terus agar terjadi dukungan atau support dari seluruh sistem. Iya, seluruh keluarga. Iya. Jadi Bu, terima kasih dari obrolan kita ini, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu. Ini tentunya saya mengambil banyak sekali pembelajaran gitu. Di antaranya yang harus berpegang pada aturan yang utama, terus menggunakan hati gitu. Terus komunikasi ini sangat penting. Terus yang terakhir adalah mohon disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu teknik dari obrolan kita ini gitu, dalam mengambil keputusan di dalam etika. Kesimpulannya seperti apa? Kalau menurut saya kesimpulannya dari obrolan yang kita lakukan sekarang pertama, saya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan satu harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, terutama yang dampaknya itu kita ambil yang berdampak positif baik untuk pribadi guru saya maupun juga untuk sekolah kita. Kemudian kita berpegang pada paradigma yang ada, aturan-aturan yang ada. Tetap kita harus mengutamakan rasa kekeluargaan sehingga keputusan yang saya ambil nantinya itu bisa memberikan rasa nyaman atau dampak yang positif ya, baik itu untuk diri saya, untuk guru yang lain termasuk Pak Paru dan untuk sekolah kita, agar semuanya itu bisa berjalan dengan sejalan selurus dan dengan juga visi-visi kita. Tentunya kan ada kaitannya juga. Terima kasih sekali, luar biasa sekali Bu obrolan ini. Kalau bahasa sekarangnya obrolan daging, berarti tujuan akhirnya memang menciptakan atau menjalankan visi misi dari sebuah sekolah di SD Negeri Silangan Bu ini panjang sekali jalannya Bu. Terutama sebagai kepala sekolah atau pemimpin ini harus berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang ada hingga memupuk rasa kekeluargaan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ini sudah di akhir perbincangan. Ini sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sepatah atau dua kata untuk kami yang sedang belajar Bu, monggo, atau kata-kata bijak dari Anda yang diharapkan. Ya, untuk Pak Paru selaku CGP Angkatan 11 terus setelah belajar berkarya sesuai dengan moto bergerak dan menggerakkan, membawa perubahan untuk kepemimpinan pembelajaran di kelas sehingga membawa perubahan untuk hasil siswa untuk di sekolahnya. Jangan pantang menyerah, terus semangat. Itu saja, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memberikan ya hanya sekelumit motivasi untuk Paru sendiri. Terima kasih sekali Bu ini atas kesempatan yang diberikan dan semoga dari perbincangan ini saya mendapatkan hikmah dan bisa turut menjelaskan atau mengaplikasikan kepada harus ada kolaborasi pada kegiatan sehari-hari. Insya Allah. Ibu. Ini demikian obrolan atau wawancara kami bersama Kepala Sekolah SD Negeri Silangan Ibu Kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.